Kita langsung ke ceritanya, guys. Saat malam semakin gelap, cahaya bulan yang cerah dan dingin menyelimuti seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, meskipun sudah larut malam, Akademi Spiritual Raksasa masih dipenuhi dengan vitalitas saat sosok-sosok melintas tanpa henti. Pertukaran yang telah berakhir hari ini tidak diragukan lagi telah menyebabkan emosi di dalam Akademi Spiritual Surga Utara berkobar dan mendidih. Adegan pembalikan terakhir menyebabkan banyak siswa mendidih dan menjadi gelisah. Awalnya, mereka semua berasumsi bahwa mereka telah membiarkan Akademi Spiritual Kuali Kuno mendapatkan ujung tongkat yang panjang. Meskipun kehilangan seperti itu tidak akan membuat orang berasumsi bahwa Akademi Spiritual Surga Utara mereka tidak lagi mampu. Rumor fitnah itu akan selalu menimbulkan kemarahan orang. Mu Chen telah kembali dan mengalahkan siswa terkuat dari sisi yang berlawanan dengan serangan yang sangat kuat. Pembalikan semacam ini menyebabkan banyak siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara merasa sangat gembira dan terinspirasi. Tentu, mengandalkan pertarungan ini, peringkat ketiga Mu Chen di peringkat surgawi sudah menjadi mustahil untuk diguncang. Bahkan ada beberapa siswa yang memperkirakan, dan terkejut mengetahui, bahwa Mu Chen saat ini sudah mulai secara bertahap mengejar Li Xuantong. Menurut tingkat peningkatan kekuatan Mu Chen, mungkin tidak akan memakan waktu terlalu lama sebelum peringkat 3 di peringkat surgawi untuk mengambil pergeseran ke depan. Ini bahkan mungkin terjadi sebelum waktu 1 tahun, bahkan ada kemungkinan dia bergegas menuju peringkat tuan dalam peringkat surgawi yang dijaga oleh Shen Changsheng setelah bertahun-tahun. Pada saat itu, pasti akan ada pertarungan spektakuler yang tak tertandingi antara harimau dan naga. Di dalam gedung kecil di area mahasiswa baru, seorang gadis muda berdiri dengan anggun. Menggenggam pedang panjang hitam di tangannya yang seperti batu giok, tatapan Luo Li terfokus padanya, sementara orang bisa melihat ketidakhadiran di matanya. Setelah waktu yang cukup lama, dia menghela nafas pelan. Apa masalahnya? Sebuah suara rendah dan lembut terdengar di belakangnya saat Mu Chen mengulurkan tangannya di pinggang ramping gadis muda itu. Sepertinya berita tentang aku meninggalkan klan Dewa Luo sudah menyebar, jawab Luo Li saat dia dengan lembut bersandar di dada Mu Chen, sementara alisnya mulai sedikit menyatu. Jika kakeknya, Luo Tianzhen, tahu tentang masalah ini, waktu kesepakatan mereka mungkin akan segera diajukan. Dia adalah Ratu Klan Dewa Luo, dan satu-satunya orang di dalam klan Dewa Luo yang bisa memikul mereka. Jika beberapa kecelakaan terjadi padanya, klan Dewa Luo akan benar-benar runtuh dan musnah. Pada saat itu, jutaan warga di dalam klan Dewa Luo akan menderita pembantaian kejam dari 3 klan dewa besar lainnya. Bagi klan Dewa Luo, dia benar-benar terlalu penting. Karena itu, begitu Suesi bangun, dia pasti akan melaporkan berita ini kembali ke klan Dewa Darah. Pada saat itu, klan Dewa Luo pasti akan mengetahuinya. Karena itu, bahkan jika dia ingin menyembunyikan masalah ini, dia tidak dapat menyembunyikannya terlalu lama. Mendengar kata-katanya, lengan yang melingkari pinggang ramping Luo Li mengencang, sementara kemarahan diam-diam muncul di matanya. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia akan benar-benar membunuh orang itu. Meskipun, dia juga tahu bahwa ingin membunuh Suesi di depan Fei Qingsong tampaknya merupakan tugas yang mustahil. Saat Luo Li berada di pelukan Mu Chen, wajah kecilnya yang halus dan indah bersandar di dadanya, menggosok wajahnya ke atas dan ke bawah seperti anak kucing kecil. Dia sangat jelas tentang tekanan besar yang harus dia tanggung jika dia kembali ke klan Dewa Luo sekali lagi. Tekanan semacam ini cukup untuk menyebabkan orang biasa segera hancur dan runtuh. Namun, kehidupan dan kematian jutaan warganya berada di bawah kendalinya. Lebih jauh lagi, pada saat itu, dia tidak akan lagi memiliki pelukan hangat yang bisa dia andalkan. Pada saat itu, satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah dirinya sendiri. Pada saat itu, tidak akan ada lagi orang yang akan merasa sakit hati sampai merasa lebih terluka dan marah setiap kali dia diganggu. Mu Chen melihat ke arah wajah halus dan seperti porselen dalam pelukannya. Sebelum mulai terdiam, dia tahu bahwa hari di mana mereka harus berpisah akan datang. Selanjutnya, perpisahan ini mungkin untuk waktu yang sangat lama, dengan dia tidak memiliki kesempatan lain untuk menyelinap keluar untuk menemukannya. Sebelum memiliki kekuatan yang cukup, dia juga tidak dapat menemukannya. Jika dia melakukannya, dia tidak hanya tidak dapat memberikan bantuan padanya, dia bahkan akan menjadi beban. Meskipun dia tidak keberatan, jelas,
Mu Chen sama sekali tidak ingin melihat adegan itu. Aku akan menemanimu selama periode waktu ini. Mu Chen membiarkan tangannya mengalir melalui rambut panjang keperakan Luo Li, menikmati perasaan yang sempurna di telapak tangannya, menatap ke langit. Dia menghembuskan napas panjang. Luo Li, saya sudah melakukan semua yang saya bisa untuk berlari di sepanjang jalan seorang ahli yang tak tertandingi. Aku akan terus berlari seperti itu, sampai ke titik di mana aku bisa benar-benar berdiri di depanmu dan menghancurkan apapun yang menghalangimu dengan satu telapak tanganku. Keesokan harinya, setelah menemani Luo Li di area mahasiswa baru selama lebih dari setengah hari, ini berlanjut sampai gadis muda itu menjadi sedikit marah, dan mengatakan bahwa dia terlalu menjengkelkan dan membuatnya tidak bisa berlatih. Baru saat itulah dia meninggalkannya sendirian, sambil merasa terluka bahwa dia sebenarnya diabaikan dan dihindari. Setelah meninggalkan area mahasiswa baru, Mu Chen menemukan posisinya dan mulai menuju sisi utara Akademi Spiritual Surga Utara. Menurut Din Tai Chang, Penatua Lingxi seharusnya tinggal di sekitar sana. Mu Chen sudah tahu tentang beberapa informasi mengenai Penatua Lingxi dari percakapannya dengan Din Tai Chang dan yang lainnya kemarin, mayoritas berasal dari Ye Qingling. Itu karena fakta bahwa Penatua yang telah mengambil suer di bawah sayapnya adalah Penatua Lingxi yang sama persis. Penatua itu tinggal jauh di dalam Akademi Spiritual Surga Utara dan jarang keluar, dan sangat jarang bagi siswa untuk melihatnya sekilas. Dengan jumlah orang yang bisa mendapatkan bimbingannya tentang arai spiritual semakin sedikit. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, jika ada yang ingin mendapatkan bimbingan dari sesepuh, seseorang akan membutuhkan nilai spiritual dalam jumlah yang sangat tinggi. Namun, Penatua Lingxi ini memiliki kepribadian yang sepenuhnya tegas. Dia bahkan tidak peduli jika seseorang memiliki nilai spiritual, menyebabkan siswa yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat meneteskan air mata dan tidak berdaya tanpa alternatif lain. Mengingat hal ini, Mu Chen merasa sedikit khawatir tentang hal ini. Penatua ini memiliki kepribadian yang terlalu berlebihan. Dia tidak tahu apakah kata-kata dekan akan berpengaruh. Memegang ketakutan ini, dan setelah kira-kira 10 menit, Mu Chen mulai turun menuju puncak gunung yang tertutup awan. Sebuah halaman yang elegan berdiri tegak di puncak gunung. Awan berlama-lama di sekitarnya, memberikan perasaan yang sangat tenang dan tenteram. Saat Mu Chen turun di depan halaman, dia memperhatikan bahwa pintu utama tertutup rapat, sementara tidak ada orang di sekitar untuk menyambutnya. Sambil tertawa pahit, dia mengambil slip giok yang diberikan kepadanya oleh dekan kemarin, sebelum berkata dengan suara hormat, "Nama siswa ini adalah Mu Chen, dan saya datang atas perintah dekan Tai untuk bertemu dengan Penatua Lingxi." Dibungkus dengan energi spiritual, suara Mu Chen terdengar di halaman yang tenang dan tenteram. Namun demikian, masih belum ada aktivitas di dalamnya. Terlepas dari itu, dia tidak merasa cemas karenanya. Berdiri di luar pintu, tanpa bergerak sedikit pun, dia memegang slip batu giok itu, tampak sangat hormat. Dalam sikap hormatnya, dia menunggu hampir setengah jam. Tepat ketika tanda setengah jam secara bertahap berlalu, seberkas cahaya keluar dari dalam halaman, segera menyelimuti slip giok di tangan Mu Chen. Itu diambil sebelum kembali. Pada saat yang sama, pintu halaman yang tertutup rapat mulai terbuka perlahan, sedikit demi sedikit. Melihat pintu halaman terbuka, Mu Chen diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya slip giok dekan sedikit berguna. Jika tidak, bahkan jika saya berdiri di sini sepanjang hari dan malam, Penatua eksentrik ini bahkan tidak akan mengganggu saya. Mu Chen melangkah maju, menyeberangi pintu halaman sebelum berjalan ke kedalaman. Melewati halaman adalah jalan kecil terpencil dan berliku yang terbuat dari batu pecah, dengan danau yang jernih di sisinya. Melihat sekelilingnya, Mu Chen melanjutkan untuk mengikuti jalan berbatu kecil ini. Dan perjalanan ini menjadi perjalanan yang hampir setengah jam. Jalan berbatu kecil ini sepertinya berlanjut selamanya tanpa akhir. Terlepas dari bagaimana Mu Chen berjalan, dia tidak bisa keluar dari situ. Pada saat ini, ekspresinya telah berubah menjadi sangat serius. Jelas, dia bisa merasakan keanehan tempat ini. Saat dia menghentikan langkahnya dan mengerutkan alisnya erat-erat, dia berpikir, apakah ini untuk menguji saya? Melihat sekelilingnya, dia menjentikkan jarinya, dan secara eksplosif mengirim energi spiritual ke segala arah. Namun, tanpa menembak jauh ke kejauhan, semuanya menghilang di udara. Dari kelihatannya, wilayah ini tampak seperti ruang yang terisolasi.
Apakah ini arai spiritual? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengamati sekelilingnya dengan tajam. Namun demikian, dia tidak dapat menemukan fluktuasi apapun yang disebabkan oleh segel spiritual yang meresap di udara. Di tempat ini, tidak ada jejak arai spiritual. Setelah berpikir dalam-dalam cukup lama, dia tiba-tiba mundur selangkah. Mengikuti langkahnya mundur, pemandangan di sekitarnya berubah sedikit ilusi. Detik berikutnya, dia menemukan bahwa dia telah muncul di lokasi di mana dia berada tepat setelah melangkah melewati pintu utama, dengan jalan kecil berbatu di depannya. Di punggungnya, pintu halaman masih terbuka, sepertinya memberitahunya bahwa jika dia tidak bisa maju, dia harus segera berbalik dan pergi. Dia tidak bisa berjalan ke depan, dan dia tidak mau berbalik dan pergi. Apakah ada cara ketiga baginya untuk berjalan? Tempat ini pasti aneh. Namun, hanya saja Mu Chen belum menemukannya. Saat dia memikirkannya, matanya sedikit menyipit. Setelah beberapa saat, tatapannya tiba-tiba beralih ke danau yang jernih di samping jalan kecil berbatu. Saat matanya berbinar, dia maju selangkah dan mendarat dengan keras di dalam danau. Saat kakinya turun, tidak ada air yang memercik keluar. Saat ini, tubuh tegang Mu Chen akhirnya santai. Memang, seperti itu. Tanpa menghentikan langkahnya, dia berjalan langsung ke danau, menyebabkan air danau perlahan menenggelamkannya, sedikit demi sedikit. Pada saat Mu Chen benar-benar tenggelam oleh air danau, sekelilingnya tampak sedikit beriak dan berfluktuasi. Pada saat berikutnya, dia mulai merasakan mereka berubah menjadi ilusi, dengan jalan kecil berbatu dan danau yang sudah menghilang. Apa yang muncul di hadapannya adalah bangunan bambu yang elegan dan halus, dengan kata-kata halaman Lingxi ditampilkan. Kegembiraan memenuhi Mu Chen karena dia tahu bahwa dia telah melewati tempat yang agak aneh. Tiba-tiba, pandangan Mu Chen beralih ke bagian depan bangunan bambu, hanya untuk melihat seorang gadis cantik berpakaian putih duduk diam di sana. Gadis itu sangat muda, dengan kulitnya yang seperti salju, memutar alis dengan tatapan tenang dan tenang, sementara memancarkan aura dingin dan acuh tak acuh yang akan mengusir orang hingga ribuan mil jauhnya. Setelah melihatnya, Mu Chen langsung melongo, sebelum menangkupkan tangannya dan berkata, "Siswa ini." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, gadis berpakaian putih memberinya tatapan dingin. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, pintu bambu itu langsung tertutup rapat. Mu Chen tercengang, kakak Mu Chen." Sementara Mu Chen masih tertegun, suara muda dan bahagia tiba-tiba terdengar dari belakang. Memutar kepalanya, hal pertama yang dilihatnya adalah Suer, berpakaian putih, berdiri tepat di belakangnya, yang saat ini matanya terbuka lebar dengan kebahagiaan dan keterkejutan saat dia menatapnya. "Kakak Mu Chen, mengapa kamu di sini?" tanya Suer dengan gembira karena terkejut. Merasa tak berdaya, Mu Chen menjawab, "Saya di sini untuk menemukan Penatua Lingxi untuk mengajari saya tentang arai spiritual. Namun, saya tidak melihat siapapun." "Bukankah kakak Lingxi sudah ada di sini selama ini?" jawab Suer dengan bingung, sambil menunjuk ke arah bangunan bambu. "Tempat ini, kakak tertua Lingxi." Mu Chen langsung melongo, sebelum perasaan tidak percaya muncul dari matanya saat ini. Menatap kosong ke pintu bambu yang tertutup rapat, dia berpikir, gadis cantik berbaju putih itu adalah Penatua Lingxi. Di dalam rumah bambu yang tenang dan elegan, Mu Chen memandang dengan canggung pada gadis berpakaian putih yang berada dalam posisi seiza di belakang meja teh, yang terakhir mengenakan gaun putih, dengan rambut hitamnya menutupi bahunya, ditambah dengan wajahnya yang cantik dan rahangnya yang runcing, dia memancarkan aura dingin yang samar dan acuh tak acuh, membuat orang tahu bahwa tidak mudah untuk mendekatinya. Gadis di depannya benar-benar cantik, tidak kalah dengan Susuan. Satu-satunya keluhan adalah ketidakpedulian yang dingin, yang merupakan yang terbesar di antara semua gadis cantik yang pernah dilihat Mu Chen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Penatua Lingxi yang eksentrik ini akan menjadi semuda dan secantik ini. Suer, yang juga mengambil posisi seiza di samping Lingxi, diam-diam tertawa saat melihat wajah canggung Mu Chen. Terlepas dari itu, gadis berbaju putih tidak peduli dengan Mu Chen di depannya dan sedang memikirkan urusannya sendiri saat dia mengulurkan tangan putihnya yang ramping, mengambil teko. Dia dengan lembut menuangkan teh, membawa suara yang jernih dan merdu di dalam ruangan yang tenang saat teh memasuki cangkir. Sambil batuk kering, Mu Chen menangkupkan tangannya dan berkata, "Siswa ini,
Mu Chen, telah melihat Penatua Lingxi, saya minta maaf atas perilaku saya sebelumnya. Kenapa kamu datang ke sini? Tanya gadis kulit putih dengan suara tenang, tanpa adanya fluktuasi apapun. Dekan telah meminta saya untuk datang ke sini untuk menemukan Penatua Lingxi untuk bimbingan tentang budidaya di arai spiritual. Jawab Mu Chen, dengan kata, Penatua, diucapkan dengan sedikit kesulitan, karena dia belum pernah melihat orang muda dan cantik seperti itu, lebih tua. Saya tidak mengajar orang, memegang cangkir teh giok di tangannya yang putih, gadis berbaju putih itu menyesap sedikit sebelum memberikan jawabannya. Mendengar jawabannya, Mu Chen segera memelototi Suer yang duduk di sampingnya. Saya tidak mengajar laki-laki, tampaknya mengetahui apa yang dimaksud Mu Chen, gadis berbaju putih itu menambahkan tanggapan biasa. Merasa tidak berdaya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Mu Chen adalah mengabaikan rasa malunya dan menjawab, dekan yang meminta saya untuk datang ke sini. Mendengar kata-kata itu, mata indah gadis berbaju putih itu sedikit berputar, menatap Mu Chen, dia menjawab, saya bukan orang dari Akademi Spiritual Surga Utara, satu-satunya alasan saya di sini adalah karena bantuan kepada Din Tai Chang, oleh karena itu, saya hanya setuju untuk membantunya membangun beberapa arai spiritual untuk Akademi Spiritual Surga Utara. Selama saya mau, saya bisa pergi kapan saja. Karena itu, jangan gunakan namanya dan mencoba menekan saya. Mu Chen langsung terdiam. Karakter Penatua Lingxi ini benar-benar eksentrik. Dia bahkan tidak menatap Din Tai Chang. Pergantian peristiwa ini benar-benar membuat Mu Chen merasa sedikit bingung bagaimana melanjutkannya. Gadis berbaju putih terus mengabaikan perasaan tak berdaya Mu Chen dan mulai bermain dengan cangkir gioknya yang dirancang dengan rumit dengan ekspresi acuh tak acuh yang biasa. Lakukan ini, suasana di dalam ruangan dengan cepat menjadi sunyi dan sedikit menyesakkan. Melihat Mu Chen mulai mengerut, Suer mau tidak mau, menertawakan lengan bajunya, sebelum berkata pelan, Kakak Lingxi, bakat kakak Mu Chen dalam susunan spiritual sangat bagus, dan bahkan lebih baik dariku. Ada terlalu banyak orang dengan bakat bagus, jika saya harus mengajar setiap orang yang saya lihat. Bukankah itu akan melelahkan saya sampai mati? Tanya Lingxi sambil memelototi Suer. Kakak Lingxi, bisakah kamu membantu kakak Mu Chen? Dia memperlakukan saya dengan sangat baik. Mohon Suer saat dia mulai bertingkah seperti anak manja. Namun demikian, Lingxi tidak bergeming. Kakak Lingxi, jika kamu tidak setuju, aku tidak akan bekerja lagi, kata Suer sambil cemberut dengan mulut kecilnya. Kalau begitu, aku hanya perlu menguncimu di rumah arai spiritual, jawab Lingxi dengan suara lembut saat senyum muncul dari sudut mulutnya. Setelah mendengar 3 kata, rumah arai spiritual, Suer segera terdiam ketakutan. Wajah kecilnya dengan cepat menunjukkan ekspresi pahit karena dia tidak berani untuk melanjutkan berbicara. Melihat Suer tidak berani melanjutkan bicaranya, Lingxi diam sejenak sebelum menatap Mu Chen. Dengan nada acuh tak acuh, dia bertanya, jadi, kamu sekarang adalah Master Arai Spiritual peringkat 4. Ya, jawab Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya. Masalah apa yang kamu miliki? Tanya Lingxi. Saya ingin tahu cara mengontrol kondisi mata hati. Mu Chen segera menjawab, baginya, kondisi mata hati sangat penting. Begitu dia benar-benar mampu mengendalikan kondisi mata hati, dia akan dapat mengandalkan kekuatannya dari Master Arai Spiritual peringkat 4 untuk mengatur arai spiritual peringkat 5. Meskipun dapat dikatakan bahwa dia telah berhasil melakukan kontak samar dengan kondisi mata hati, keseluruhan kondisi ini sangat rumit. Jika dia hanya mengandalkan penyelidikan dan perasaannya, dia benar-benar tidak tahu kapan dia akan mencapai tingkat kontrol penuh. Mata hati, gumam Lingxi, saat jejak keheranan muncul di matanya. Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar dapat melakukan kontak dengan kondisi mata hati pada levelnya saat ini. Sepertinya apa yang dikatakan Suer benar, bahwa dia memiliki bakat yang sangat tinggi untuk arai spiritual. Kondisi mata hati adalah kondisi yang agak tinggi dan dalam di jalur Master Arai Spiritual. Ini dikenal dalam 2 bentuk, keadaan mata hati kosong, dan keadaan mata hati sejati. Namun, dari kelihatannya, kamu bahkan tidak berada pada level kendali penuh atas kondisi mata Void Heart. Mendengar penjelasannya, Mu Chen samar-samar melongo. Jelas, dia tidak pernah berpikir bahwa kondisi mata hati akan benar-benar memiliki perbedaan di dalamnya. Apa perbedaan antara keduanya?
keadaan mata Void Heart adalah perasaan dan pemahaman ilusi. Jika arai spiritual diatur oleh dua master arai spiritual, satu dengan kontrol atas kondisi mata Void Heart, sementara yang lain tidak hanya jumlah energi spiritual yang dikonsumsi oleh orang yang memiliki kontrol akan berkurang, kekuatannya juga akan berkurang. Bahkan lebih kuat, bahkan dengan kemungkinan kegagalan yang diturunkan secara drastis. Alasan yang sangat signifikan mengapa beberapa master arai spiritual yang luar biasa mampu mengatur arai spiritual pemecah batas adalah karena kendali mereka atas keadaan ini. Adapun kondisi mata hati sejati, suara Lingxi berhenti sejenak pada saat ini. Sebelum melanjutkan, master arai spiritual yang memiliki tingkat kontrol atas kondisi mata hati akan merasakan banyak arai spiritual menjadi sangat sederhana dalam mata mereka. Ini karena mereka sudah bisa melihat banyak struktur rumit mereka dan mengintip inti mereka. Jika Anda bertemu musuh sekaliber seperti itu, mereka akan dapat melihat titik terlemah dari arai spiritual yang telah Anda atur dengan sekali pandang, dan menghancurkannya dengan mudah. Selain itu, setelah seseorang melatih kontrol mereka atas kondisi mata hati sejati ke tingkat yang sangat dalam dan tinggi, itu tidak akan lagi menjadi perasaan ilusi. Itu akan berubah menjadi substansial, mirip dengan keberadaan mata yang asli. Itulah kondisi mata hati yang sebenarnya. Di bawah tatapan kondisi mata hati, tidak akan ada arai spiritual. Jika Anda berhadapan langsung dengan master arai spiritual seperti itu, sebaiknya Anda tidak mengatur arai spiritual di depan orang tersebut. Itu karena dia akan bisa melihat konstruksimu dalam sekali lihat. Mungkin, dalam sekejap, dia akan dapat mengatur arai spiritual yang identik dengan yang Anda atur. Mendengar penjelasan lengkapnya, Mu Chen benar-benar tercengang. Mereproduksi arai spiritual lawan dengan sekali lihat, bukankah itu terlalu mesum dan abnormal? Dia tidak pernah membayangkan bahwa kondisi mata hati ini benar-benar akan sehebat itu. Namun, sepertinya terlalu jauh darinya. Baginya, apa yang dia inginkan sekarang bukanlah manfaat lain yang akan diberikannya, tetapi hanya sedikit yang memungkinkan dia untuk mengatur arai spiritual pemecah batas. Tepatnya kapan seseorang bisa mengendalikan keadaan ini? Mu Chen mengajukan pertanyaannya dengan hati-hati. Itu sangat sederhana, kamu hanya perlu berlatih dan berlatih lagi, jawab Lingxi dengan nada meremehkan. Mu Chen langsung merasakan keringat menetes dari dahinya, bukankah ini membuatnya terdengar terlalu sederhana? Apa yang harus saya lakukan? Tanya Mu Chen tak berdaya. Apakah kamu benar-benar ingin mengendalikannya? Tanya Lingxi saat matanya yang cerdas dan cerah terfokus pada Mu Chen, sementara perbedaan dingin di dalamnya tampaknya lebih lemah dari sebelumnya. Namun, yang menggantikan mereka adalah niat tertawa yang acuh tak acuh, yang membuat Mu Chen merasa sedikit tidak nyaman. Namun, saat ini, terlepas dari kegelisahannya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menguatkan dirinya sendiri. Tidak mudah untuk membuat wanita eksentrik ini membimbingnya. Jika dia menunjukkan sedikit keraguan, dia mungkin akan dikirim terbang sekali lagi. Ya, jawab Mu Chen dengan anggukan. Mendengar jawabannya, Suer menggunakan tatapan simpati saat dia melihat Mu Chen. Dia sudah bisa membayangkan tampilan sial yang akan segera muncul di wajahnya. Ikuti aku, kata Lingxi dan dia berdiri, memperlihatkan fisiknya yang ramping dan indah terbungkus dalam pakaian putih, membawa sedikit aroma. Dia berjalan langsung keluar rumah, meninggalkan Mu Chen menatapnya anggun dan ramping. Sosok belakang. Mereka bertiga keluar dari rumah bambu dan memasuki hutan bambu, sebelum berhenti di tempat terbuka yang luas di kedalamannya. Secara umum, meskipun arai spiritual rumit, bagi seorang master arai spiritual, bagian terpentingnya adalah arai core. Setelah intinya rusak, bahkan arai spiritual yang paling kuat pun akan menghilang ke udara tipis. Namun, ingin mengidentifikasi arai inti dari arai spiritual yang sangat kompleks dalam operasi akan menjadi tugas yang sangat sulit. Melihat ke arah Mu Chen, Lingxi mengulurkan jari rampingnya yang seperti batu giok dan memberi ketukan pada ruang itu. Detik berikutnya, riak tampak bergelombang keluar dari ruang yang disentuh. Karena Mu Chen dapat merasakan energi spiritual di bentangan dunia ini yang tampaknya menjadi tidak teratur dan kacau. Energi spiritual yang mirip dengan badai yang mengembun di tempat terbuka yang luas di dalam hutan bambu, saat barisan bercahaya merah-merah mulai terbentuk di udara. Detik berikutnya, fluktuasi energi spiritual yang kuat mulai menyebar, sementara memancar dengan aura panas terik.
Melihat arai spiritual merah-merah yang telah terbentuk dalam sekejap di sekelilingnya, ekspresi Mu Chen berubah tak terkendali. Arai spiritual ini harus menjadi kelas 4. Jika dia yang mengaturnya, itu akan membutuhkan persiapan yang cukup sebelum mencoba mengaturnya. Namun, dengan satu ketukan jarinya yang seperti batu giok, Lingxi ini mampu membentuk arai spiritual kelas 4. Selanjutnya, Mu Chen bahkan tidak melihatnya menyingkat segel spiritual tunggal. Dia secara langsung mengendalikan energi spiritual dari langit dan bumi untuk mengatur arai spiritual. Cara ini membuat lebih sulit bagi orang untuk menjaganya. Orang harus tahu bahwa ketika master arai spiritual mengatur arai spiritual, hal pertama yang perlu dilakukan adalah memadatkan segel spiritual. Namun, itu akan memberikan indikasi yang jelas kepada musuh tentang tindakan seseorang. Namun, dari apa yang telah dilakukan Lingxi, dia secara langsung menghilangkan langkah ini. Syok diam-diam membanjiri hati Mu Chen saat dia berpikir, seorang master arai spiritual yang hebat, dia benar-benar layak untuk gelar itu. Dia berada di level yang sama sekali berbeda dariku. Namun, saat Mu Chen diam-diam merasa terkejut, Lingxi belum selesai dengan apa yang dia lakukan. Dengan satu ketukan lagi dari jarinya yang seperti batu giok, orang bisa melihat dua arai spiritual yang sama besar dan rumitnya muncul di udara, menyelimuti arai bercahaya merah-merah di dalamnya. 3 arai spiritual peringkat 4 lengkap, selanjutnya, mereka diatur secara bersamaan. Tidak tahan lagi, sudut mulut Mu Chen mulai berkedut. 3 arai spiritual peringkat 4 menyelimuti seluruh tempat terbuka dengan Mu Chen di lokasi paling tengah mereka. Saat ini, dia bahkan tidak berani membuat gerakan sedikit pun, karena satu gerakan darinya akan menyebabkan 3 arai spiritual meluncurkan serangan tak menentu padanya. Penatua Lingxi, dengan tawa kering, Mu Chen bertanya, bolehkah saya tahu untuk apa ini? Sebelum dibunuh oleh mereka, kamu harus menemukan inti arai dari ketiga arai spiritual ini, sebelum menghancurkannya untuk melarikan diri. Ingat, Anda tidak diperbolehkan menggunakan energi spiritual Anda untuk menghancurkannya secara paksa. Anda hanya diperbolehkan untuk memecahkan arai kores, jawab Lingxi dengan nada acuh tak acuh. Mu Chen segera membuka mulutnya lebar-lebar. Apa bentuk pelatihan yang mengerikan ini? Segera meminta saya untuk berurusan dengan 3 arai spiritual peringkat 4, tidak bisakah kita tetap berpegang pada norma? Ini benar-benar bisa membunuhku. Aku akan memberimu waktu 1 jam, jika Anda tidak dapat menghancurkannya, Anda tidak perlu terus tinggal di sini, dan kembali ke tempat asal Anda. Aku tidak akan mengajari orang bodoh seperti itu. Namun demikian, Lingxi benar-benar mengabaikan perasaan Mu Chen. Setelah mengucapkan kata-katanya dengan nada acuh tak acuh, dengan lambaian lengan bajunya, dia berbalik dan pergi. Suer, pastikan untuk mengawasinya. Jika dia berani menghancurkan susunannya dengan paksa, Anda akan menjadi orang berikutnya yang masuk. Petik 2. Saat sosok cantik Lingxi menuju ke kejauhan, suaranya yang jernih dan dingin berkibar, menyebabkan wajah kecil Suer menjadi pahit. Pada saat berikutnya, dia melihat ke arah Mu Chen, yang saat ini berada di tengah barisan dengan ekspresi yang sangat menyedihkan. Kakak Mu Chen, kamu harus mendengarkan kata-kata kakak Lingxi, Suer tidak ingin masuk ke sana. Pada saat Lingxi meninggalkan hutan bambu, 3 arai spiritual raksasa segera diaktifkan. Energi spiritual dari langit dan bumi langsung mendidih dan bergejolak saat pancaran tak terbatas memancar keluar, menyelimuti seluruh area ini. Ekspresi Mu Chen berubah serius sebagai energi spiritual terbakar dengan api hitam bangkit dari tubuhnya. Melihat ke arah arai spiritual rumit yang terpancar dengan kecemerlangan yang menyelimutinya, dia samar-samar bisa melihat jejak rantai cahaya energi spiritual yang membentuk diagram arai yang sangat rumit. Karena jarak yang sangat dekat dari ketiga arai spiritual satu sama lain, itu menyebabkan tingkat kerumitan meningkat sedikit. Ketika digabungkan, 3 arai spiritual kelas 4 mampu meletus dengan kekuatan frasa akhir tahap transformasi surgawi. Dengan kekuatan Mu Chen, jika ia menggunakan kekuatan dengan keraguan apapun, ia harus mampu menghancurkan dan membagi 3 arai spiritual kelas 4 ini terpisah dan keluar dari mereka. Namun, kata-kata terakhir yang Lingxi katakan padanya telah dengan tegas menghalanginya untuk menuju ke jalan ini. Karena dia tidak dapat menggunakan cara yang kuat, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menguraikan arai cores. Jika tidak, Lingxi mungkin akan segera mengusirnya.
Sama seperti Mu Chen dengan hati-hati mengamati dan mempelajari arai spiritual, yang terakhir mulai berkembang dengan cahaya. Pada saat berikutnya, 3 sinar cahaya raksasa menyapu, membawa energi spiritual yang berputar, mereka menghantam tubuh Mu Chen dengan kecepatan kilat. Saat sinar cahaya pecah, Mu Chen terpaksa mundur selangkah. Energi spiritual yang terbakar dengan api hitam yang melingkari tubuhnya semakin redup, sebelum berubah menjadi neraka yang mengamuk lagi. Ini menyakitkan, gumam Mu Chen sambil mengusap dadanya. Meskipun, dengan tubuh kedagingan tirani Mu Chen saat ini, bertahan 3 serangan tahap akhir tahap transformasi surgawi tidak akan menyebabkan cedera, tapi rasa sakit itu masih ada. Namun, jelas bahwa Penatua Lingxi tidak akan membiarkan Mu Chen begitu santai. Sama seperti 3 sinar cahaya spiritual telah ditembakkan, 3 arai spiritual mulai bergemuruh dan berputar. Pada saat berikutnya, saat wajahnya mulai sedikit berubah, sinar demi berkas cahaya menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka melesat, bergemuruh ke arahnya sebelum hujan turun seperti badai. Jumlah serangan yang mengerikan, bahkan Mu Chen mulai merasakan kulit kepalanya menjadi sedikit mati rasa. Tidak berani mengandalkan tubuhnya yang berdaging untuk menahannya lagi. Bayangan naga muncul dari tubuh Mu Chen saat dia mengaktifkan seni melonjak naga dan melarikan diri. Bayangan sisa muncul di tempat Mu Chen sebelumnya berdiri, sebelum segera hancur berkeping-keping oleh sinar energi spiritual yang masuk. Sayangnya, tidak ada banyak ruang dalam wilayah ruang yang diselimuti oleh arai spiritual raksasa, sehingga Mu Chen tidak bisa sepenuhnya melarikan diri darinya. Bahkan mengandalkan seni melonjak naga, dia masih dipukul puluhan kali, menyebabkan getaran bergetar di dalam tubuhnya. Pada saat itu, wajah Mu Chen benar-benar berubah jelek. Menurut alasan normal, arai spiritual kelas 4 yang diatur olehnya paling banyak akan dapat meletus dengan satu rentetan serangan, sebelum secara bertahap menghilang. Namun, 3 di depannya terus meluncurkan rentetan demi rentetan, tanpa akhir bagi mereka. Aku harus bergegas dan memecahkan susunan ini, gumam Mu Chen saat tatapannya berubah serius. Dia tidak berani menyeret ini lebih lama lagi, karena jika ini berlanjut, bahkan dengan pencapaian kecilnya dalam fisik Dewa Petir, dia mungkin masih akan mati di tempat ini. Detik berikutnya, kecemerlangan meletus dari dalam matanya saat dia mengunci arai spiritual yang berputar. Diagram susunan rumit yang direntangkan oleh garis dan garis-garis energi spiritual yang bersinar mulai terus terukir di dalam pikirannya. Namun, tepat ketika Mu Chen berhasil menyelidiki sedikit lokus dari diagram susunan, gelombang serangan mengamuk datang menuju ke arahnya, memaksanya untuk mundur puluhan langkah. Saat darah dan ki-nya berguling dan bergejolak, lokus diagram susunan yang baru saja dia dapatkan diubah oleh arai spiritual yang berputar. Sebuah usaha yang sia-sia. Ini mirip dengan seseorang yang mencoba meraba-raba labirin yang bergerak, dan harus mengikuti jejak orbit itu. Namun, begitu probe itu diganggu dan diganggu, lintasan orbit akan dikacaukan oleh revolusi. Jika seseorang ingin keluar dari labirin menggunakan cara konvensional, satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah mencoba lagi dari awal. Tidak tahan, Mu Chen mengeluarkan kutukan. Baru sekarang dia benar-benar mengerti betapa sulitnya memecahkan arai menggunakan metode ini. Secara alami, dia juga tahu bahwa jika semudah itu menemukan inti arai dari arai spiritual yang berputar dan menghancurkannya dalam satu gerakan, maka menjadi master arai spiritual tidak akan sepopuler dulu. Mengepalkan giginya, Mu Chen berkata pada dirinya sendiri untuk tidak bingung. Setelah menjadi bingung dan cemas, dia tidak akan lagi dapat menemukan arai cores itu. Dengan satu-satunya cara yang tersisa baginya untuk memaksa jalan keluar. Jika tidak, dia akan benar-benar ditelan sampai mati. Saat Mu Chen dengan paksa menginstruksikan dirinya untuk tenang, petir hitam mulai meletus di permukaan tubuhnya saat lightning rune di dadanya semakin terang. Dia sudah mengaktifkan fisik Dewa Petirnya. Dengan itu, dia akan bisa mengurangi gangguan yang disebabkan oleh serangan berkala ke arahnya. Dalam pembukaan di hutan bambu, sosok Mu Chen terus bergetar saat dia mundur, menghindari arai spiritual yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menuju ke arahnya. Dari waktu ke waktu, beberapa sinar energi spiritual itu akan menyapu dirinya, menyebabkan getaran samar menyebar di dalam tubuhnya. Berdiri di luar arai spiritual, Suer menutupi matanya dengan tangannya, tidak berani untuk melihat Mu Chen,
yang sekarang terjebak dalam tontonan yang terlalu mengerikan untuk bertahan. Jika dia yang berada di dalam arai spiritual itu, dia mungkin telah lama kehilangan nyawa kecilnya. Seiring waktu perlahan berlalu, energi spiritual yang tak terbatas di kedalaman hutan bambu tumbuh semakin tidak menentu. Sinar demi sinar energi spiritual tersapu, menyebabkan langit diliputi oleh warna-warni pelangi yang cemerlang. Dalam arai spiritual, tubuh Mu Chen dikejutkan oleh puluhan balok cahaya energi spiritual, petir hitam berkilauan di permukaan tubuhnya, dengan paksa menahan dampak yang masuk. Sementara kilatan tiba-tiba muncul dalam tatapan Mu Chen saat dia menatap ke arah arai spiritual yang berputar. Dia sudah berhasil mendapatkan gambaran perkiraan diagram susunan salah satu arai spiritual. Namun, dia masih tidak dapat menemukan arai core-nya. Arai spiritual yang diatur oleh Lingxi itu sangat tangguh. Saat ketiga arai spiritual tumpang tindih satu sama lain, dan berputar bersama, sama sekali tidak ada pola yang mereka ikuti. Karena superimposisi oleh tiga arai spiritual, ingin menemukan inti arai mereka adalah tugas yang terlalu sulit. Dan, cara umum untuk menghadapi mereka sama sekali tidak bisa digunakan. Kakak Mu Chen, separuh waktu telah berlalu, kamu bisa melakukannya. Pengingat Suer yang sedikit khawatir terdengar dari kejauhan. Dia sangat jelas tentang karakter Lingxi. Jika Mu Chen benar-benar tidak dapat keluar dari susunan dalam waktu yang ditentukan, tidak akan ada yang bisa dikatakan. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen mengepalkan tinjunya dengan erat, sebelum perlahan menutup matanya. Saat dia melakukannya, dia segera memasuki Heart's Eye State. Meskipun Heart's Eye State yang lebih tinggi dan lebih dalam adalah sesuatu yang masih tidak dapat dia kendalikan, Heart's Eye State adalah, bagaimanapun, adalah keadaan dasar. Ini, pada levelnya saat ini, dia mampu menunjukkan kontrol tingkat tinggi terhadapnya. Dalam kegelapan, titik-titik kecemerlangan mulai menyala, yang tampaknya merupakan titik-titik cahaya energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Sinar cahaya yang melolong itu adalah serangan yang dikirim oleh arai spiritual, bagian luarnya adalah cahaya yang terang dan intens, dalam pancaran itu seharusnya menjadi lokasi arai spiritual. Setelah melihat semua ini, keadaan pikiran Mu Chen tumbuh semakin terkonsentrasi dan tegas. Memperluas pikirannya, dia perlahan mulai mengirim umpan balik dari trek orbital dari arai spiritual itu kembali ke pikirannya, sebelum perlahan menghubungkannya dan melanjutkan proses ini. Gangguan yang terjadi di dunia luar tampaknya telah benar-benar tertutup pada saat ini. Jalur orbital lengkap dari arai spiritual mulai secara bertahap mengambil bentuk dalam pikiran Mu Chen. Dalam arai spiritual, langkah kaki Mu Chen, yang matanya tertutup rapat, mulai bergerak lebih lambat. Di tubuhnya, cahaya dari petir hitam menyala saat lusinan sinar energi spiritual melonjak, seperti naga yang marah. Mereka menghantam tubuhnya dengan keras. Suara rendah dan dalam yang terdengar menyebabkan getaran di hati kecil Suer. Saat berkas cahaya energi spiritual meledak ke tubuh Mu Chen, tubuhnya dipaksa mundur sekitar 10 langkah, pakaian di tubuhnya compang camping. Sementara bekas luka berdarah yang dangkal muncul, Mu Chen adalah satu-satunya orang yang mampu menahan serangan seperti itu dengan tubuh kedagingannya. Jika itu adalah orang lain di fase akhir tahap transformasi surgawi, mereka mungkin telah lama dihancurkan menjadi bubur. Sementara Mu Chen dipaksa kembali, matanya masih tertutup rapat. Detik berikutnya, dia mengirim tinju dengan marah bergemuruh, energi spiritual yang terbakar dengan api hitam tersapu, sebelum dengan keras berdampak pada lokasi tertentu di dalam arai spiritual yang cerah dan gemerlap itu. Seketika, arai spiritual tampak sangat bergetar. Sebelum arai spiritual dan lokasi terdalam mulai bergetar hebat, retakan mulai meluas dengan cepat di permukaan, sebelum akhirnya meledak dengan keras. Inti arai-arai spiritual pertama akhirnya ditemukan oleh Mu Chen, sebelum dengan mudah dihancurkan oleh tinju darinya. Kamu berhasil, sorak-sorai segera terdengar dari Suer saat matanya yang besar dan cerah dipenuhi dengan pemujaan. Kakak Mu Chen terlalu hebat, dia benar-benar bisa menemukan arai core begitu saja. Meskipun dia menghancurkan arai core dengan tinjunya, mata Mu Chen masih tetap tertutup rapat. Masih ada 2 arai spiritual lagi. Untungnya, jauh lebih mudah untuk menemukan arai cores mereka, dibandingkan sebelumnya. Bagaimanapun, salah satu dari 3 arai spiritual yang tumpang tindih telah rusak. Oleh karena itu,
tidak akan memerlukan jumlah konsumsi dan konsentrasi yang sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, dalam waktu beberapa menit, dua tinju lagi bergemuruh dari Mu Chen, dua garis energi spiritual yang bersinar dengan keras berdampak pada sudut dari dua arai spiritual itu, menyebabkan mereka langsung bergidik. Dengan dengungan dan dengungan, keduanya benar-benar berhenti, sebelum dengan cepat menghilang. Tiga arai spiritual semuanya rusak. Setelah memecahkan tiga arai spiritual, Mu Chen masih jauh di dalam keadaan sebelumnya. Dia sepertinya bisa merasakan sesuatu secara samar, seolah-olah perasaan fantastis telah melintas di lubuk hatinya. Perasaan ini sangat fantastis, namun, meskipun dia ingin menangkapnya, dia tidak dapat melakukan kontak dengannya. Terlepas dari itu, dia bisa merasakan bahwa dia samar-samar mulai melakukan kontak dengan hal yang dia dambakan dalam mimpinya. Saat arai spiritual menghilang, Mu Chen berdiri tegak di posisi aslinya untuk waktu yang lama, sebelum perlahan membuka matanya. Seketika, perasaan lemah menyebar ke seluruh kakinya saat rasa sakit yang hebat mulai terdengar dari tubuhnya. Menurunkan kepalanya untuk melihat, dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka. Meskipun mereka tidak mengancam jiwa, mereka membawa gelombang rasa sakit yang hebat. Mu Chen menghirup udara dingin, beruntung dia berhasil mencapai prestasi kecil di fisik dewa petirnya. Jika tidak, saat ini dia sudah akan menghancurkan meridian dan tulang yang patah, dan rasa sakit yang jauh melebihi rasa sakit yang memancar dari otot-ototnya. Kakak Mu Chen, kamu terlalu hebat, seru Suer dalam kegembiraan saat dia bergegas. Namun, setelah melihat tubuh bagian atas Mu Chen yang telanjang, yang disebabkan oleh pakaiannya yang compang camping, gadis kecil itu dengan cepat mulai memerah saat dia memalingkan wajah kecilnya yang merah. Dengan susah payah, Mu Chen tersenyum, mengambil dan mengenakan satu set pakaian baru. Pada saat berikutnya, dia merasakan kelelahan yang memancar dari dalam tubuhnya. Itu adalah perasaan energi mentalnya yang terlalu terkuras. Pertarungan sebelumnya untuk menghancurkan arai spiritual itu bahkan lebih melelahkan daripada pertarungannya dengan Sue Si. Penatua Ling Si, Mu Chen berbicara sambil mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya, mengetahui bahwa Ling Si pasti akan memperhatikannya. Ini hampir 1 jam, Anda hampir tidak bisa lulus. Suara Ling Si yang jernih dan dingin terdengar perlahan di udara. Kembalilah, untuk saat ini, dan kita akan melanjutkannya besok, itu akan sama seperti hari ini, tapi akan ada satu arai spiritual lagi. Sebuah menggigil samar menyebar dalam tubuh Mu Chen. Namun, dia tidak membiarkan suara kesedihan keluar. Bertentangan dengan itu, api yang berkobar sepertinya meletus dari dalam matanya. Meskipun metode Ling Si kejam dan biadab, harus dikatakan bahwa hasilnya sangat menggoda. Jika perasaan fantastis yang dia rasakan sebelumnya terus muncul, dia pasti akan mampu melahirkan mata hati yang sebenarnya. Terima kasih banyak, Penatua Ling Si. Menangkupkan tangannya, Mu Chen menepuk kepala kecil Suer, sebelum berjalan pergi sendiri. Ini adalah kediaman Ling Si. Selain Suer, dia tidak melihat orang lain, jadi, tidak nyaman baginya untuk tinggal. Saat Mu Chen menghilang ke kejauhan, wanita berpakaian putih, Ling Si, akhirnya muncul di samping Suer saat matanya yang indah menatap ke arah di mana Mu Chen telah memecahkan arai spiritual. Kakak Ling Si, bukankah kakak Mu Chen sangat hebat? Tanya Suer dengan puas. Mengulurkan jarinya yang ramping dan seperti batu giok, Ling Si memberi ketukan lembut di dahi Suer yang cerah dan bercahaya. Namun, dia tidak memberikan jawaban. Dengan satu-satunya hal yang dia lakukan adalah melihat ke arah di mana Mu Chen pergi, sebelum memberikan anggukan samar. Bakat Mu Chen dalam arai spiritual benar-benar memiliki beberapa aspek yang patut dipuji. Di hari-hari berikutnya, Mu Chen datang hampir setiap hari untuk menjalani pelatihan iblis Ling Si. Setelah selesai, dia akan pergi, benar-benar tertutup luka. Penampilannya yang compang camping dan menyedihkan membuat Luoli ketakutan. Namun, setelah mengetahui keseluruhan masalah, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena tidak berdaya. Penatua Ling Si ini benar-benar kejam dalam tindakannya. Namun, meskipun Mu Chen telah membayar harga yang sangat buruk untuk menjalani pelatihan iblis ini, harus dikatakan bahwa hasilnya benar-benar tidak kecil. Dalam rentang waktu beberapa hari, tingkat peningkatan Mu Chen cukup baik. Pada hari pertama pelatihan iblis ini, ketika dia telah menghancurkan 3 arai spiritual kelas 4, dia sudah benar-benar termakan. Lebih jauh lagi, itu telah menyebabkan dia berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan.
Namun, pada akhir hari ke-10, dia telah meningkatkan jumlah arai spiritual yang menumpuk menjadi jumlah yang mengerikan yaitu 20. 20 arai spiritual kelas 4 diaktifkan secara bersamaan. Ancaman yang datang dari mereka bahkan akan menyebabkan ahli tahap penyelesaian surgawi merasakan kulitnya merinding. Namun, untungnya arai spiritual itu tidak digunakan untuk pembantaian. Dengan demikian, tidak bisa dibandingkan dengan yang digunakan dalam pertarungan nyata. Oleh karena itu, mengandalkan fisik dewa petirnya, ditambah dengan meningkatnya keakraban dalam pelatihannya, dia hampir tidak bisa melewatinya setiap saat. Secara alami, harga yang harus dia bayar bahkan lebih berbahaya. Setelah menyelesaikan pelatihan setiap hari, dia tidak akan bisa bergerak keesokan harinya, dan hanya bisa mengambil cuti untuk beristirahat. Saat siklus istirahat ini selama sehari dan memecah susunan selama sehari, Mu Chen bisa merasakan bahwa tingkat munculnya perasaan fantastis menjadi semakin tinggi. Ini membuat Mu Chen sangat gembira. Meskipun perasaan fantastis ini tidak berarti bahwa dia telah melakukan kontak nyata dengan keadaan mata hati, perasaan itu dapat memberitahunya bahwa dia semakin dekat dan semakin dekat dengannya. Selama dia melanjutkan ini, dia akhirnya bisa menyingkirkan kabut misterius dan benar-benar memahami keadaan mata hati. Energi spiritual yang menutupi langit meletus dari dalam hutan bambu saat arai spiritual mulai menyelimuti langit sekitarnya. Dengan jumlah yang banyak, mereka membentuk lapisan demi lapisan. Dengan revolusi mereka, energi spiritual yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi menyembur dan meletus, menderu dengan gengsi yang menakutkan. Pada saat ini, di dalam lapisan padat arai spiritual dan sinar cahaya melolong yang tak terhitung jumlahnya, sebuah sosok berkilauan saat melesat dengan kecepatan kilat, baut petir hitam menyala di tubuhnya, menahan serangan dari sinar cahaya energi spiritual yang tidak bisa dihindari. Sambil menghindari, sosok itu dengan cepat meluncurkan serangannya yang ganas saat tinju yang meledak kuat menyapu, turun ke banyak lapisan arai spiritual. Setiap kali meluncurkan serangan, lapisan arai spiritual akan bergidik, sebelum mengeluarkan suara retak samar. Sesaat setelah itu, arai spiritual akan runtuh, sebelum berubah menjadi titik-titik cahaya yang menutupi langit, sebelum menghilang. Di pinggiran hutan bambu, Suer berseru keheranan pada tontonan di depannya. Dalam rentang waktu singkat yang bahkan belum mencapai setengah bulan, Mu Chen sudah melepaskan diri dari keadaan menyedihkan yang dia alami selama awal pelatihan. Jelas, dia juga berhasil memahami beberapa konsep dan pemahaman. Selanjutnya, bahkan Suer dapat melihat bahwa kemampuan Mu Chen untuk menemukan dan mengidentifikasi arai cores semakin hebat. Meskipun Lingxi tidak menggunakan metode apapun untuk menyembunyikan inti arai-arai spiritual, ingin menemukan dan mengidentifikasi mereka dalam situasi seperti itu, dengan sendirinya, merupakan tugas yang sangat sulit. Belum lagi Master Arai Spiritual kelas 4, bahkan Master Arai Spiritual kelas 5 akan sulit sekali mencapai prestasi itu. Namun, Mu Chen mampu meningkatkan ke tingkat seperti itu dalam waktu singkat 10 hari plus, ini sudah merupakan prestasi yang sangat sulit untuk dilakukan. Sementara Suer terengah-engah, mengikuti lolongan tinju yang meledak, lapisan arai spiritual di kedalaman hutan bambu benar-benar rusak. Saat titik-titik cahaya yang menutupi langit muncul ke permukaan, mereka menghadirkan pemandangan yang sangat spektakuler. Saat arai spiritual terakhir hancur berantakan, sesosok tubuh tersapu dan mendarat di samping Suer. Saat kecemerlangan memudar, itu mengungkapkan tubuh bagian atas telanjang Mu Chen, dengan beberapa noda darah. "Ini, kakak Mu Chen," kata Suer sambil dengan erat menyerahkan satu set pakaian kepadanya. Wanita kecil itu tidak lagi malu, karena dia telah melihat terlalu banyak selama beberapa hari terakhir, sehingga menjadi terbiasa. Mengenakan set pakaian baru, Mu Chen menyeka beberapa noda darah di tubuhnya. Meskipun rasa sakit yang hebat masih terpancar dari tubuhnya, dia sudah terbiasa setelah beberapa hari. Oleh karena itu, Mu Chen tidak berakhir dalam keadaan tak tertahankan yang sama seperti hari pertama, di mana ia hampir pingsan karena penipisan kekuatan mental dan fisik. "Kakak Mu Chen, bagaimana pemahamanmu tentang kondisi mata hatimu?" tanya Suer dengan rasa ingin tahu. "Saya masih kurang sedikit," jawab Mu Chen tak berdaya sambil tersenyum. Dia telah merasakan perasaan fantastis itu sekali lagi barusan. Namun, dia tidak tahu mengapa dia merasa ada sesuatu yang kurang. Perasaan ini mirip dengan seekor burung kecil yang terperangkap di dalam telur dan mencoba memecahkan cangkangnya dan melarikan diri.
hanya untuk menemukan bahwa cangkangnya terlalu keras, tidak dapat melarikan diri bahkan setelah berjuang, itu tampak sangat terdistorsi. Namun, Mu Chen tidak terlalu serakah. Memiliki peningkatan seperti itu selama beberapa hari terakhir ini sudah dianggap sebagai hasil yang cukup bagus. Meskipun dia sangat yakin dengan bakatnya, keadaan mata hati, bagaimanapun, adalah yang jauh lebih dalam dan mendalam. Tidak semudah itu mengendalikannya. Kalau begitu, kakak Mu Chen, kamu harus bekerja lebih keras. Kemarin, kakak Lingxi berkata bahwa peningkatanmu terlalu lambat. Jika dia tidak sabar, dia akan segera mengusirmu, kata Suer. Mu Chen segera terdiam. Setelah berinteraksi selama 10 hari, dapat dianggap bahwa dia berhasil mendapatkan pemahaman tentang Lingxi. Wanita ini benar-benar memiliki karakter yang kuat, dan akan melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Meskipun Mu Chen percaya bahwa dia tidak berani menyinggung perasaannya, benar-benar ada kemungkinan bahwa, suatu hari nanti, dia akan menjadi tidak bahagia, dan mengusirnya tanpa alasan yang jelas. Suer, apakah kamu tahu persis berapa umurnya? Mengambil diam-diam melihat sekelilingnya, Mu Chen diam-diam mengajukan pertanyaan ini kepada Suer. Dia sangat cemas dan ingin tahu tentang pertanyaan ini. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, ini adalah pertama kalinya dia melihat penatua yang begitu muda. Usianya sepertinya tidak jauh lebih tua darinya. Namun, dia tidak berani mengatakan ini secara pasti. Kemungkinan ada beberapa ahli dengan kekuatan tak terduga untuk mengubah penampilan mereka, seperti penatua Zutian dengan penampilan mudanya. Namun, dengan sekali pandang, Mu Chen dapat melihat bahwa penampilan mudanya hanyalah sebuah fasad. Aura kuno yang dipenuhi dengan perubahan tidak dapat disembunyikan. Namun, Mu Chen tidak dapat merasakan aura seperti itu datang dari Lingxi. Meskipun yang terakhir dingin dan acuh tak acuh, dia tidak memiliki aura kuno yang berasal darinya. Kakak Lingxi tidak pernah membicarakan ini sebelumnya. Namun, dia hanya mengizinkan saya untuk memanggilnya kakak perempuan. Saya pikir usianya seharusnya tidak terlalu besar. Mendengar pertanyaan Mu Chen, Suer segera menekan suaranya. Matanya yang besar sekarang dipenuhi dengan kegembiraan. Dari kelihatannya, hati gosipnya tidak lebih lemah dari Mu Chen. Mu Chen mengangguk setuju, jika perbedaan antara usia mereka benar-benar besar, seharusnya tidak ada masalah dia meminta Suer untuk memanggilnya kakak perempuan. Namun, jika itu benar-benar terjadi, ini benar-benar akan sedikit menakutkan. Berapa umurnya, dia benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Ini hanya akan menyebabkan Shen Changsheng dan siswa elit lainnya mati karena serangan jantung. Faktanya, saya pikir bahkan Elder Sister Lingxi tidak terlalu jelas tentang usianya, karena dia tampaknya telah melupakan banyak hal, kata Suer sambil memiringkan kepalanya dari sisi ke sisi, melihat agak bingung. Mu Chen langsung melongo, terlupakan, alisnya mulai sedikit berkerut. Perasaan yang diberikan Lingxi ini kepada orang-orang adalah bahwa dia sedikit terlalu misterius, tanpa ada yang tahu persis dari mana dia berasal. Dunia ini benar-benar memiliki banyak hal misterius dan tak terduga. Saat dia ingin menyelidiki lebih jauh, sosok familiar berpakaian putih muncul di kejauhan, menyebabkan dia buru-buru menutup mulutnya. Demikian pula, Suer menjulurkan lidah kecilnya, sambil memberikan tindakan sok membantu Mu Chen membersihkan noda darahnya. Saat Lingxi perlahan berjalan, pupil matanya yang jernih dan dingin menatap Mu Chen saat dia berkata, sepertinya kamu memiliki energi cadangan yang tersisa hari ini. Orang bisa mendengar niat dingin yang samar dalam suaranya. Mu Chen tertawa kering, karena kamu sudah selesai dengan pelatihanmu. Mengapa kamu masih di sini, bukannya kembali? Segera setelah pertanyaannya, Lingxi memberikan perintah berikutnya, mulai besok dan seterusnya, jumlah arai spiritual akan meningkat menjadi 30. Setelah 5 hari, Anda akan memasuki spiritual arai house. Jika Anda masih tidak dapat membuka heart estate Anda bisa meraba-raba sendiri. Aku tidak akan mengajari orang bodoh seperti itu. Sebagai tanggapan, Mu Chen tersenyum, tanpa ada kepahitan yang terlihat di wajahnya. Dia, pada kenyataannya, sangat ingin tahu sampai kecemasan terhadap apa yang disebut rumah susunan spiritual. Dari kata-kata Suer, sepertinya itu adalah tempat yang cukup menakutkan. Namun, dari kata-kata Lingxi, bukankah sepertinya tempat itu berguna untuk membuka mata hatinya? Saat ini memendam pemikiran ini di dalam hatinya, dia mengusap kepala kecil Suer, sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah melihat Mu Chen pergi,
Lingxi memelototi Suer sambil berkata, apakah Anda ingin melihat apa yang akan saya lakukan kepada Anda jika Anda berani mengatakan omong kosong tentang saya? Suer tidak akan berani melakukannya lagi, jawab Suer buru-buru sambil menggelengkan kepalanya. Elder Sister Lingxi sangat menakutkan, dia benar-benar mendengar kita. Mengapa kamu tidak membersihkan hutan bambu? Suer menganggukkan kepalanya berulang kali, sebelum memeluk sapu besar yang lebih tinggi darinya dan melanjutkan untuk menyapu hutan bambu yang telah berubah menjadi berantakan oleh Mu Chen. Saat Lingxi melihat ke arah sosok kecil Suer, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Pada saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu ketika ekspresi yang agak kosong muncul dengan sendirinya di matanya. Sambil mendesah lembut, dia berbalik dan kembali ke rumah bambu, sebelum memasuki kedalamannya. Saat ini, ada sebuah rumah bambu kecil dengan pintu tertutup rapat. Membuka pintu rumah bambu, orang tidak bisa melihat setitik debu pun di dalamnya, dengan segala sesuatu di dalamnya yang sangat sederhana dan teratur. Sajadah ada di dalam rumah, sementara sebuah lukisan tergantung di dinding di depannya. Lukisan itu tampak seperti pagoda berwarna hitam, sosok wanita yang duduk samar dan tidak jelas hadir di atas pagoda. Sosok itu sangat kabur dan tidak jelas. Namun, itu memberi orang perasaan damai dan ketenangan. Lingxi terus berlutut dan duduk di sajadah. Sebelum menatap kosong ke lukisan itu, ekspresi kosong dan kosong berfluktuasi di dalam matanya yang indah, seolah-olah dia berusaha keras untuk mengingat sesuatu. Namun, setelah menghirup udara dengan sedikit rasa sakit, dia mencengkeram dahinya dengan tangan putihnya saat rambut hitamnya tumpah ke lantai, menyebabkan sosok rampingnya tampak sangat rapuh dan menyedihkan. Ini adalah daerah pegunungan dan ladang yang sunyi. Di puncak satu-satunya puncak berdiri seorang pemuda berpakaian hitam dengan tangan di belakang punggungnya, pedang hitam dibawa di punggungnya, sementara tanda naga hitam ada di dahinya. Aura dingin yang luar biasa terpancar dari tanda naga, memberi orang perasaan menakutkan yang akan membuat mereka gemetar ketakutan. Penampilan yang familiar itu adalah Mo Longxi. Sedikit memiringkan kepalanya, dia melihat ke kejauhan di utara saat senyum kejam dan dingin muncul di sudut mulutnya. Mengejarku begitu lama, kalian berdua benar-benar memiliki ketekunan. Namun, kali ini, aku khawatir kalian berdua tidak akan bisa kembali. Ini adalah pesta besar yang telah kusiapkan khusus untuk kalian berdua. Haha, jika aku bisa membunuh peringkat 1 dan 2 dari Akademi Spiritual Surga Utara, apakah aku bisa melebihi dia dalam daftar bounty mereka? Aku benar-benar menantikannya. Tawa lembut dan dingin perlahan terdengar dari puncak gunung saat sosok berpakaian hitam mulai perlahan menghilang di udara. Terima kasih guys telah menyaksikan.